Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini saya Murtianingsih kembali hadir di podcast Kemangi. Alhamdulillah sehat walafiat selalu menyertai, dan semoga sahabat podcast dimanapun Anda berada di bulan Ramadan yang hampir menjelang akhir ini, sahabat sekalian senantiasa sehat walafiat, senantiasa bersemangat, senantiasa penuh energi untuk meraih ridho ilahi. Sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya kabar baik selalu menyertai kita bersama. Kita berdoa semoga di momentum akhir bulan Ramadan ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat podcast Kemangi, seperti kita ketahui bersama bahwa di awal bulan Ramadan kemarin, kegiatan podcast Kemangi telah dibuka oleh beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, dan insya Allah pada kesempatan sore hari ini beliau juga hadir di podcast Kemangi yang insya Allah akan menutup kegiatan podcast Kemangi khusus edisi Ramadan 1445 Hijriah. Baiklah sahabat podcast Kemangi, marilah kita sapa beliau Bapak Haji Khairani Hidayat SAG MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Tapi kalau melihat Bapak saya itu rasanya iri. Gimana? Jadi gini, selalu tersenyum, selalu full power, selalu memberikan semangat dimanapun berada. Kayak tidak ada bedanya antara puasa dan tidak puasa. Nah, mungkin sebagai pengantar bisa memberikan apa resepnya sih kok bisa kayak gini? Terima kasih. Perbedaan antara puasa dan tidak puasa itu selesai di perut aja, Mbak. Oh gitu. Jadi jangan sampai ke atas nih. Alhamdulillah. Luar biasa. Kalau tidak puasa kita bisa kapanpun bisa full tank di perut. Tapi kalau puasa sangat terbatas isinya. Tetapi sampai di sini aja, ke atas ya antara puasa tidak puasa tetap sama. Alhamdulillah. Dengan berpuasa perut semakin sehat Pak Haji, nggih? Insya Allah ini pastinya begitu. Sahabat podcast Kemangi, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas seputar fadilah silaturahmi di bulan Syawal. Seperti kita ketahui bersama bahwa kita manusia adalah makhluk sosial yang tentunya ketika di masyarakat kita membutuhkan keluarga, orang tua, saudara, tetangga, masyarakat, organisasi, dan yang lain sebagainya. Tentu di dalam kita melaksanakan kegiatan sehari-hari, kita banyak melakukan aktivitas yang tentunya itu juga ada beberapa yang berkenan dengan sesama dan ada beberapa yang kurang berkenan dengan sesama. Nah, untuk lebih detailnya kaitannya dengan fadilah silaturahmi di bulan Syawal ini, karena memang Syawal ini adalah merupakan gongnya bulan Ramadan, sehingga di gong Syawal ini kita berharap menjadi manusia yang betul-betul fitri, yang betul-betul fitrah. Tidak baik kalau kemudian saya mengawali, kita berikan kesempatan kepada beliau Bapak Haji Khairani SAG MM, beliau untuk berkenan memberikan mukadimah terkait dengan fadilah silaturahmi di bulan Syawal. Monggo Bapak. Terima kasih Mbak Murti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati Mbak Murti, yang terima kasih sudah mendampingi saya pada podcast kali ini. Yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu dirahmati Allah para pemirsa podcast Kementerian Agama Banyuwangi atau disingkat Kemangi, yang juga mudah-mudahan selalu sehat, rezekinya lancar dan barokah. Insya Allah, amin. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga ke titik ini ya Mbak. Iya Pak Haji. Jadi, luar biasa ini ya. Setelah berjuang dengan segala variabel yang ada. Betul. Ada yang menganggap bahwa Ramadan ini perjuangannya biasa-biasa saja karena emang sudah biasa nggak makan. Sudah biasa nggak makan. Ada yang perjuangannya sangat berat sehingga perlu ada trik-trik khusus bagaimana bisa melewati puasa sampai titik maghrib dan sebagainya. Ada banyak hal yang sudah kita lalui. Alhamdulillah kita sudah hampir di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan nanti Ramadan tahun ini betul-betul bisa kita laksanakan lebih baik. Amin, daripada amin, pelaksanaan Allahumma kita amin. di Ramadan. Insya Allah, insya Allah. Dan tentu ini juga menjadi doa bagi kita. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah tetap bisa dipertemukan di Ramadan yang akan datang dengan bertekad kuat. Amin. Pelaksanaan Ramadan yang akan datang, ibadah kita harus lebih baik daripada insya Allah, insya Allah. Amin. Mbak Murti dan para pemirsa sekalian, tema kita menarik ya, karena tentang silaturahim atau silaturahmi. Nah, yang ini perlu kita kupas sebenarnya yang betul silaturahmi apa silaturahim. Maknanya di antara keduanya apa beda, apa sama ini Pak Haji? Begini. Jadi ini berasal dari sebuah kata dasar yang sama, yaitu sulasi mujarrad kalau kata ilmu sorof. Ilmu sorofnya. Dari ro, ha dan mim. Sebetulnya perbedaan ini biasa dan sama-sama dibenarkan dalam bahasa Arab. Kalau silaturahmi, ar-rahmi itu berarti berasal dari isim masdarnya. Ya, kemudian kalau silaturahim itu dari isim fa'il atau isim sifatnya lah gitu. Tapi kita nggak terlalu dalam itu. Yang penting bahwa silaturahim atau silaturahmi sama-sama benar. Sama-sama benar. Sama-sama dibolehkan. Ya, karena sama-sama sampai saat ini ada loh di masyarakat itu kalau dia bilang silaturahmi, oh ini berarti dari organisasi ini ya, gitu. Sampai separah itu loh. Sampai istilah itu ada organisasinya. Ya, tidak terlalu kita permasalahkan, kita fokus kepada praktek bagaimana sebetulnya silaturahim atau silaturahmi ini. Ya. Saya karena terbiasa mengucapkan silaturahim, mohon maaf kalau keperucut silaturahim terus tanpa merubah makna yang silaturahmi. Jadi begini, Mbak Murti dan para pemirsa sekalian, silaturahim ini sebetulnya adalah satu hal yang sering kita lakukan, akan tetapi silaturahim ini menjadi luar biasa ketika kita lakukan di bulan Syawal. Bulan Syawal. Karena memang eventnya yang menarik. Biasanya kalau kita silaturahim di bulan-bulan selain Syawal, tidak dalam momen Idul Fitri, silaturahimnya biasa-biasa. Biasa-biasa saja. Dan hanya orang-orang ya nggak semuanya, terbatas ya. Jadi suguhannya juga biasa-biasa, pakaiannya juga biasa-biasa. Nah, ketika momen silaturahim ini dilaksanakan di bulan Syawal, maka semuanya jadi istimewa. Pertama, outfitnya luar biasa. Betul. Ya. Semua serba baru Pak Haji ini. Ya, bahkan sebelum Ramadan outfit sudah disiapkan itu. Kemudian yang kedua, suguhan yang diberikan kepada tamu. Betul. Juga istimewa. Bahkan untuk anak-anak kecil itu ada angpau loh. Iya, betul. Dan itu yang ditunggu-tunggu. Jadi menjadi istimewa silaturahim ini ketika dilaksanakan di bulan Syawal atau di momen Idul Fitri. Nah, ini biasa kita istilahkan di Indonesia dengan istilah halal bihalal. Halal bihalal. Halal bihalal dalam bentuk sederhana. Sebab kalau dalam bentuk yang skala luas biasanya diacarakan kan gitu. Ini dalam bentuk yang kecil, skala sederhana, dan ini adalah satu hal yang sangat positif. Bukan berarti kita menafikan silaturahim di luar Syawal. Betul. Tetapi kita rubah mindset kita bahwa memang silaturahim di Syawal ini sebuah keniscayaan yang dilakukan untuk melengkapi apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ya, sudah kita maklumi bersama ya bahwa ketika bulan Ramadan itu semua dosa insya Allah diampuni oleh Allah. Insya Allah. Yang berkaitan dengan hakullah. Tetapi kita nggak boleh lupa bahwa ada hakullah, ada hakul adami. Hakul adamnya. Ada urusan kita dengan Allah dan ada urusan kita dengan manusia.
Dan rata-rata berurusan dengan manusia itu lebih ribet loh, Mbak. Lebih ribet, lebih Daripada dengan Allah. kitanya sudah minta maaf tapi belum tentu dimaafkan juga, Pak Itu Haji. dia. Jadi kalau berurusan dengan Allah itu, Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Insya Allah. Afuun Ghafur. Kita bertekad tidak mengulangi kesalahan itu, istighfar pada Allah, insya Allah diampuni. Insya Allah. Tapi berkaitan dengan hakul adamin yang ribet kadang. Apalagi dengan orang yang hampir tiap hari komunikasi dengan kita, Iya betul Pak Haji. teman satu ruangan, Nah, lebih-lebih setiap hari ketemu. tetangga, kemudian dengan pimpinan, dengan orang-orang yang lain yang memang tiap hari ketemu. Karena rumusnya semakin sering komunikasi akan semakin besar potensi kesalahan. Betul. Gitu. Karena tanpa sengaja candaan, Betul, kadang itu kan candaan sering, ekstrim. nah, ya kayak gitu. Yang seringkali orang ketika tersinggung dia tidak langsung bilang kamu kok gitu, saya tersinggung, enggak, malah milih diam tapi dalam hati awas kan. Nah, ini yang berbahaya. Lah ini kalimat awas ini kan ya harus segera diselesaikan ini Pak Haji. Dalam momen ini kita selesaikan semua itu di Idul Fitri, di silaturahim pada bulan Syawal ini, sehingga harapan kita urusan kita dengan Allah selesai, dosa kita diampuni, kemudian urusan kita dengan hakul adami, dengan sesama manusia juga selesai, sehingga kita betul-betul kembali kepada fitrah kita, Insya Allah. kesucian Insya kita sebagai manusia yang tidak ada dosa sedikit pun. Oke, Amin. insya Allah. Kemudian ini Pak Haji, kadang kita jumpai beberapa, saya kan sudah minta maaf, tapi si Fulan ini sampai hari ini sama saya belum mau menyapa. Nah, ini kemudian bagaimana kalau kita kaitkan dengan peristiwa bulan Syawal ini? Saya sudah minta maaf, tapi kan belum dimaafkan, dia masih acuh sama saya. Nah, ini banyak terjadi di masyarakat kita, Pak Haji. Nah, ini mungkin sedikit ada pencerahan biar, termasuk saya pribadi mungkin, kan kita nggak tahu. Teman saya udah minta maaf, tapi hati saya juga masih dongkol, sehingga rasa maaf itu masih berat untuk diberikan, Pak Haji. Nggih. Terima kasih. Pada prinsipnya kan ngeten nggih, bahwa kita sebagai orang yang bersalah itu wajib minta maaf. Minta maaf. Memaafkan itu bukan kewajiban kita, tapi kewajiban orang yang kita mintai maaf. Yang kita mintai maaf. Standarnya itu adalah kita memaafkan ketika orang lain minta maaf. Tapi seorang muslim yang baik itu adalah muslim yang sudah memaafkan sebelum dimintai maaf. Jadi kewajiban kita itu hanya minta maaf saja. Minta maaf, perkara yang bersangkutan tidak memaafkan, biarlah itu urusan dia dengan Allah. Alhamdulillah, berarti yang penting ada niatan dari diri pribadi kita untuk bagaimana setiap saat meminta maaf terhadap perilaku kita yang sudah kita lakukan sehari-hari. Begitu nggih Pak Haji? Entah dimaafkan entah tidak, itu urusan Allah dan biarlah Allah yang tahu akan penyelesaiannya. Toh, salah satu kriteria al-muttaqin di Al-Quran itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya, mudah-mudahan ini cukup menjadi pengingat bagi kita. Kalau kita susah memaafkan orang lain, kalau kita sulit memaafkan orang lain, ya berarti belum mutakin dong. Kan gitu sederhananya. Karena semakin mudah kita memaafkan orang, itu berarti kita semakin mendekati atau punya predikat mutakin ini. Insyaallah. Beginilah, banyak sejarah dalam kehidupan Rasulullah yang membuktikan bahwa beliau memang atqal atqiya, orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara para orang-orang yang bertakwa yang lain. Jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh para sahabat yang beliau maafkan. Jangan sahabat, musuh aja dimaafkan oleh itu Rasulullah. Saking mulianya Kanjeng Nabi. Dan itu tidak dimiliki oleh banyak orang. Jadi teladan-teladan semacam ini yang harus kita tiru ya dari Rasulullah. Yang ditiru jangan yang enak-enak saja. Ini terutama bapak-bapak nih, yang ditiru tuh poligaminya aja ini. Ini evaluasi juga buat kita ini Pak Haji. Kadang-kadang kita itu cari yang enak-enak aja, yang urusan yang enak ditiru ya. Kemudian ini ya yang perlu kita ambil hikmahnya juga, bahwa
silaturahim ini adalah juga merupakan manifestasi dari takwa tadi itu, di mana salah satu indikasi takwa itu adalah seseorang mempunyai kecerdasan dan kepedulian sosial. Puasa ini kan mengajari kita banyak hal. Betul. Mengajari kita disiplin, mengajari kita punya komitmen, mengajari kita bagaimana punya motivasi yang atau niat yang kuat. Betul. Dan salah satu pelajaran puasa itu adalah kecerdasan dan kepedulian sosial. Betul. Okay. Nah, puasa itu mengajari kita empati kan. Empati itu adalah kemampuan seseorang untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ya, kita dengan puasa itu merasakan lapar, merasakan haus. Ini Allah itu ingin supaya kita bisa membayangkan, bisa berimajinasi, seolah-olah bahwa kita ini adalah orang yang tidak punya bahan makanan sedikit pun, tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Sehingga dalam kondisi lapar seperti ini kita diajari oleh Allah, ngini lu rasane wong luwe iku kae. Oleh karena itu kalau kita sudah merasakan lapar, kecerdasan sosial kita itu terpancing, sehingga kemudian timbullah rasa iba, rasa kasihan, dan rasa peduli pada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Alhamdulillah kalau kita lihat di masyarakat kita kaitannya dengan kepedulian sosial ini sudah cukup lumayan besar Pak Haji. Kita lihat di setiap sudut jalan, setiap kita lewat, teman-teman kita di luar sana berbagi takjil, berbagi sodakohan di masjid atau di jalan raya atau di terminal. Nah, ini merupakan bagian dari rasa kepedulian sosial masyarakat kita, utamanya masyarakat Muslim. Bahkan kemarin kita lihat Pak Haji, masyarakat non-Muslim pun juga ikut meramaikan ini. Nah, inilah uniknya Ramadan ini, wah luar biasa. Ikut rebutan takjil juga itu. Nah, itu tadi kan diantara dari beberapa fadilah, manfaat atau hikmah silaturahmi di bulan Syawal. Mungkin ada lagi Pak Haji yang mungkin bisa kami ambil dari fadilah silaturahmi ini. Begini. Di Kultum beberapa waktu yang lalu saya sempat menyinggung tentang terminologi manusia di Al-Quran kan. Jadi waktu itu saya terangkan bahwa Al-Quran itu mengistilahkan manusia ada 3. Ada Al-Bashar, ada Al-Insan, dan ada An-Nas. Ini mewakili 3 predikat, mewakili 3 karakter, mewakili 3 unsur kemanusiaan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Manusia diistilahkan dengan kata-kata An-Nas, itu kaitannya dengan sosial. Jadi ayat apapun di Al-Quran ketika Allah menggunakan kata-kata An-Nas, berarti di situ adalah Allah memposisikan manusia sebagai zon politikal, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang tidak mungkin hidup mandiri tanpa ada orang lain. Nah, kaitannya dengan apa yang sudah kita lalui sejak awal Ramadan sampai hari ini menjelang akhir Ramadan, sampai nanti akhir Ramadan, sampai kemudian terciptalah sebuah tatanan masyarakat yang ideal. Itu sebetulnya yang diinginkan Allah. Kita harus bisa membaca ya bahwa Allah itu sering memberikan sinyal-sinyal pada kita bahwa memang kita harus berbaik-baik dengan orang lain. Harus berbaik-baik dengan orang lain. Dan ini langsung dicontohkan oleh Rasulullah, baik secara dari hadis-hadis yang beliau dawuhkan dan juga dari keseharian Rasulullah. Contoh gini, ada hadis mengatakan beliau pernah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang dari kalian atau tidak sempurna iman kalian kalau tidak menghormati tamunya. Tidak iman atau tidak sempurna iman seseorang kalau tidak menghormati yang lebih tua. Jadi laisa minna, tidak termasuk golongan kita yang orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Jadi semuanya mengarah pada tatanan sosial sebenarnya, Mbak. Jadi seolah-olah Rasulullah itu ingin mengatakan pada kita bahwa muslim yang baik itu adalah seorang muslim yang mampu menjadi bagian sosial yang baik. Sehebat apapun ibadahnya, puasa Ramadan 1 bulan kurang nambah 2 bulan lagi misalnya, khatam Al-Qurannya tiap hari sampai 3 kali, tetapi ketika dia tidak menjadi
tidak mampu atau bahkan tidak mau menjadi bagian dari tatanan sosial yang baik, nggak ada apa-apanya. Nah, ini Pak Haji, kadang-kadang sering nih kita jumpai di masyarakat kita. Iya. Seseorang 5 waktu rajin dia datang ke masjid jamaah. Kemudian secara ibadah dia juga bagus. Tapi secara kemasyarakatan, secara sosial, ini bahkan terjadi hal-hal yang justru merugikan banyak orang lain. Karena menganggap mungkin dirinya ini, wah ini loh, saya ini orang yang paling taat mungkin kayak gitu ya, sehingga menganggap diri orang lain yang jarang-jarang ke masjid itu mungkin ya nggak baik gitu loh. Nah, masyarakat ya yang kadang-kadang masih semacam ini ya mungkin ya perlu ada sedikit pendekatan secara personal atau bagaimana Pak Haji? Nggih. Jadi begini nggih. Makanya Rasulullah itu mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bukan liutammima makarimal ibadah. Bukan liutammima makarimal ilm, tidak, tetapi liutammima makarimal akhlak. Ini berarti bahwa muara dari kecerdasan spiritual seseorang semuanya pada akhlak. Ibadah yang ideal itu adalah ibadah yang mampu melahirkan akhlak yang baik. Ibadah ideal yang makbulah, yang diterima oleh Allah, itu adalah ibadah yang bisa mengantarkan seseorang menjadi bagian sosial yang baik tadi itu. Kalau kemudian ada ibadah yang mengantarkan seseorang, yang mencetak orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang sombong, orang-orang yang seolah-olah mau ngapling surga, ini pasti ada something error, ada sesuatu yang salah dalam gunanya. Dan biasanya mungkin kita evaluasi termasuk diri kita juga, kita pribadi. Jadi mungkin ada motivasi atau niat kita yang salah. Iya, betul. Kalau niat kita sudah benar, syarat rukunnya sudah benar, saya kok yakin setiap ibadah pasti akan melahirkan akhlak yang baik. Insya Allah. Harus evaluasi memang. Ya, termasuk ini diri saya pribadi ini Pak Haji. Kadang-kadang baru aja 3 hari 4 hari rajin ke masjid. Ya sudah dalam hati ini sudah si itu nggak pernah ke masjid. Nah, ini penyakit hati ini Pak Haji yang kadang sulit untuk dikendalikan. Tanpa terasa kita itu sudah memupuk hal-hal yang justru menodai niat awalan kita untuk melakukan kebaikan. Ya, itulah Rasulullah kan pernah bersabda bahwa setan itu menggoda kita itu sangat masif, bahkan jaro majrodam gitu. Jadi ikut aliran darah. Sehingga kita sendirian pun itu kita tidak luput dari maksiat. Maksiat kita apa ya? Maksiat hati itu. Apalagi sekarang ada gadget ya. Iya betul. Sendirian pun kita bisa maksiat loh. Gitu. Tidak ada gadget pun yang diserang itu hati. Jadi ada rasa ujub, ada penyakit lain. Gitu. Iya betul. Kalau bukan saya nggak bisa. Nah, itu yang berat itu. Merasa heran. Saya kok hebat gini ya. Saya jadi hero ini. Ya, salah satu caranya kita kembalikan saja bahwa potensi apapun yang kita miliki, kelebihan apapun yang kita miliki, itu adalah dari Allah. Insya Allah. Allah juga yang memberikan ketika kita dirasa pantas menerima. Allah juga yang akan mencabut ketika Allah menilai bahwa kita masih belum siap untuk menerima itu. Makanya apapun yang kita terima, termasuk ngapunten status ASN, baik PNS atau P3K, status sosial yang tinggi sebagai tokoh masyarakat dan sebagainya, itu harus kita sadari bahwa itu semuanya dari Allah. Kita nggak ada hak untuk menyombongkan diri. Betul. Karena apa? Karena kita dimuliakan itu bukan karena kita mulia, enggak, tetapi karena Allah masih menutup aib-aib kita. Betul sekali Pak Haji. Gitu. Kalau Allah sudah ambil itu semua, habislah kita. Iya, kalau Allah sudah buka aib kita, tas gitu. Ini terambil dengan sendirinya. Orang-orang yang menghormati, kalau kata orang Surabaya, jeketean gitu. Jadi tidak ada alasan lah untuk kita sombong dengan status sosial atau dengan jabatan apapun yang kita miliki. Karena sekali lagi itu semua bukan karena kita memang orang mulia, tidak.
karena memang Allah yang mengkondisikan semua sistem berlaku sedemikian rupa sehingga kemudian kita menjadi orang yang dihormati, seseorang menjadi orang yang punya status sosial tinggi, dan seterusnya. Kita berharap mudah-mudahan di bulan Ramadan ini predikat muttaqin memang betul-betul dapat kita raih, dan kita berharap puasa dan ibadah-ibadah lain yang kita lakukan di bulan Ramadan itu akan melahirkan akhlakul karimah. Insya Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini mencetak duta-duta akhlakul karimah. Insya Allah, amin. Betapa indahnya gitu. Tapi ini saya masih ada satu pertanyaan ini Pak Haji. Monggo. Kalau tadi disampaikan kaitannya dengan silaturahmi di bulan Syawal nih, kan tadi disampaikan di awal ada tetangga, ada keluarga, ada sanak famili. Nah, ini yang utama kita silaturahmi awal ini kepada siapa ini Pak Haji? Apa harus kepada orang tua dulu, atau kepada kiai atau guru kita, atau kepada siapa Pak Haji? Jadi idealnya yang harus kita sambung silaturahim itu pertama adalah keluarga terdekat. Keluarga terdekat itu yang jelas orang tua. Kemudian saudara-saudara kandung. Lalu dzawil qurba, jadi ada saudara-saudara juga, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang yang sering komunikasi dengan kita, tetangga, teman satu kantor. Ini yang harus tetap kita jalin silaturahim. Mengapa? Karena merekalah yang ketika ada apa-apa kemudian sangat kita butuhkan, dan merekalah orang-orang yang bertindak pertama kali sebelum orang lain bertindak ketika kita membutuhkan bantuan. Gitu. Ya terutama orang tua kita jadikan momen halal bihalal atau silaturahim di bulan Syawal ini kita gunakan sebagai salah satu bentuk momen birrul walidain kita. Insya Allah. Pengakuan terhadap jasa-jasa orang tua kepada kita, rasa terima kasih kita kepada orang tua. Ya apa yang bisa kita lakukan kalau tidak silaturahim itu? Untuk yang masih hidup, orang tuanya selamat, jenengan masih punya jimat ya. Insya Allah, alhamdulillah. Masih punya surga. Untuk yang sudah meninggal, ya kita datangi pusaranya, pesarehannya, kita doakan. Ini kan silaturahim juga. Iya betul. Silaturahim. Apa yang meninggal tahu. Karena Allah itu memberikan kemampuan orang yang wafat itu bisa melihat kita, tetapi tidak sebaliknya. Kecuali memang orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah sehingga bisa juga merasakan kehadiran mereka, ya seperti Rasulullah ya. Rasulullah ini kan ada di beberapa hadis yang mengatakan beliau mengklaim ini orang ini sedang disiksa, orang ini sedang gini. Karena memang beliau punya kelebihan untuk melihat. Artinya bahwa ketika kita datang ke makbarah, kita datang ke makam, ke pesarehan, ini juga bentuk silaturahim. Kita doakan mereka, dan doa ini adalah satu-satunya kiriman yang paling ditunggu oleh orang tua kita. Bukan kita menunjukkan laporan bahwa Pak, Bu, alhamdulillah saya sudah jadi P3K sekarang ditugaskan di Banyuwangi. Bukan itu. Mereka akan lebih bangga dari alam sana melihat kita ketika kita mendoakan. Mendoakan ampunan, mendoakan kedamaian di alam sana gitu. Intinya kita berharap segala ibadah kita menjadi ibadah yang ideal Insya Allah. di bulan Ramadan ini, sehingga akan timbul akhlak yang ideal juga setelah Insya Allah. Amin. Sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, tak terasa hampir 30 menit saya membersamai beliau Bapak Haji Khairani. Barangkali ini untuk closing statement, karena ini juga sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri Bapak nih. Jadi ada sesuatu barangkali yang ingin disampaikan kepada sahabat podcast dimanapun berada yang saat ini sedang mendengarkan kita bersama. Ya, terima kasih. Sebagai manusia sosial, komunikasi, kontak, kolaborasi itu adalah sebuah keniscayaan. Betul. Dan semakin sering kita komunikasi, semakin besar potensi kesalahan yang kita buat kepada orang lain.
sama juga dengan saya secara pribadi. Betul Pak Haji. Jadi kita tiap hari kumpul di kantor dengan banyak teman yang lain, dengan berbagai macam karakter dan latar belakang keluarga. Ada yang keluarganya ikut sehingga santai-santai saja, ada yang keluarganya jauh dan sebagainya. Oleh karena itu harapan saya mudah-mudahan kembali kepada yang tadi ya, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi momen bagi kita untuk meraih predikat bertakwa yang sesungguhnya. Amin, amin Allahumma. Takwa yang sesungguhnya bukan hanya menjalin komunikasi vertikal dengan Allah yang baik, tetapi juga dari komunikasi vertikal ini muncul akhlak yang berupa komunikasi horizontal yang baik juga. Insya Allah. Saya juga atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama kedinasan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada teman-teman yang ada di kantor di internal sini gitu. Karena tiap hari kita ketemu, mungkin saya disapa terus nggak denger karena pas sedang telepon atau sedang WhatsApp dengan seseorang, atau mungkin secara tidak sengaja saya emosional, menyinggung perasaan, sikap saya yang kurang dan sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besar. Sama-sama Pak Haji. Demikian juga teman-teman, sebelum minta maaf insya Allah sudah saya maafkan duluan. Alhamdulillah. Ini kayaknya saya ini banyak salahnya ini Pak Haji. Ya ini ya, semua berpotensi lah untuk seperti itu. Tapi insya Allah saya tetap husnudon bahwa apapun yang diperbuat teman-teman yang seolah-olah itu negatif, itu bukan berniat untuk negatif. Kadang memang tidak terasa seperti itu. Apalagi selama bulan Ramadan ya, dalam kondisi lapar itu kan banyak hal bisa terjadi tuh. Iya Pak Haji. Orang lapar itu mudah tersulut emosinya. Bisa halu. Iya, yang ngelihat kecoa aja kelihatan kurma gitu. Sabun cair aja kayak es katanya gitu. Jadi oleh karena itu monggo kita saling memaafkan. Kita kembali kepada tatanan ideal lagi. Mudah-mudahan nanti ini setelah ini kan cuti bersama. Betul sampai Idul Fitri. Iya. Mudah-mudahan nanti begitu masuk lagi setelah pasca Idul Fitri itu kita betul-betul bisa menjadi bagian sosial yang baik. Insya Allah, amin, amin. Salah satu indikator jadi bagian sosial yang baik itu adalah masuk tepat waktu. Insya Allah. Nah ini. Jadi kalau hari pertama rumah saya jauh Pak, nggak ada itu ya, semuanya tetap harus masuk karena ketika kita menjadi bagian dari kepegawaian dari abdi negara ya kita harus mengikuti seluruh aturan yang diberlakukan dalam organisasi kita atau dalam kedinasan kita. Insya Allah. Terima kasih Bapak Pak Haji, hari ini sungguh luar biasa. Ternyata 30 menit ngobrol dengan beliau itu sungguh waktu yang sangat kurang sekali. Apalagi kita bawa tema. Kalau nggak bawa tema mungkin tambah kurang lagi waktunya ini kayaknya. Bisa ke sana kemari temanya. Iya betul Pak Haji. Terima kasih sahabat podcast dimanapun Anda berada. Sore hari ini alhamdulillah kita membersamai sahabat sekalian dimanapun Anda berada dengan tema silaturahmi, fadilah silaturahmi di bulan Syawal. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Endingnya adalah kita yang utamanya ASN, PNS atau P3K, ayolah kita bangun kedisiplinan diri kita pribadi, dari diri kita sendiri untuk kemudian kita tularkan kepada yang lain, serta bagaimana kita membangun kesalehan sosial tentunya, sehingga dengan kesalehan sosial ini kita sebagai figur dimanapun berada akan memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat kita. Demikian sahabat podcast dimanapun Anda berada, jika ada kekurangan ini adalah karena kebodohan saya, dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran kerauhan beliau Bapak Haji Khairani Hidayat. Semoga pertemuan sore hari ini tidak menjadi pertemuan terakhir di bulan Ramadan. Semoga di bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya Allah masih memberikan izin dan berkenan untuk kita bersama bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Kalau P3K-nya masih di sini. Insya Allah. Tapi kayaknya ini mengharap tetap di sini atau gimana ini? Ya, ingin pulang ini Pak Haji. Ya mudah-mudahan ini menjadi doa yang makbul juga ya di bulan Ramadan. Allahumma amin.
Terima kasih sahabat-sahabat podcast dimanapun Anda berada. Dari saya terima kasih dan seluruh kru podcast Kemangi saat ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana selama membersamai sahabat podcast dimanapun terdapat banyak kekurangan dan khilafan, meskipun kami sudah berusaha memberikan suguhan terbaik kepada sahabat podcast. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.